Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi di tanggal 16 September. Kita akan baca dari diary nomor 886. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 886. 15 Januari 1937. Duka cita tidak akan hinggap dalam hati yang mengasihi kehendak Allah. Hatiku yang merindukan Allah merasakan betapa malangnya berada di dalam pembuangan. Dengan berani, aku terus maju meskipun kakiku menjadi terluka, menuju tanah airku. Dan dalam perjalanan, aku menyegarkan diriku pada kehendak Allah. Inilah makananku. Tolonglah aku, hai para penghuni tanah air surgawi yang sudah berbahagia, supaya saudarimu ini tidak berhenti di tengah jalan. Meski padang gurun ini menakutkan, aku berjalan dengan kepala tegak dan mata terarah ke matahari. Maksudnya, ke hati Yesus yang Maha Rahim. Itu yang akan kita bahas bersama-sama hari ini ya. Jadi dikatakan, duka cita tidak akan hinggap dalam hati yang mengasihi kehendak Allah. Seperti contoh, saya punya satu niat ya, satu komitmen, satu janji. Kalau diminta untuk memberikan devosi kepada kerahiman ilahi berupa seminar, kemanapun saya akan pergi. Nah, suatu hari saya diundang ke Flores. Dengan segala macam persiapan, termasuk juga saya minta izin ke kantor karena waktu itu statusnya saya masih bekerja. Diproses sampai saya bicara dengan direktur personalianya juga, sudah selesai, saya pergi. Ternyata persis hari saya memberikan seminar, telepon saya berbunyi, waktu itu lagi istirahat. Jadi saya menjawab dan ternyata direktur personalia bilang, saya nggak dikasih izin cuti, jadi harus pulang hari itu juga. Saya bilang nggak bisa pulang karena saya lagi kasih seminar ke kurang lebih mungkin ada 1.000 orang ya di sana di Flores. Jadi saya bilang nggak mungkin bisa pulang, mungkin setelah selesai seminar pasti pulang karena kita juga biasanya kalau pergi seminar ya 3 hari, paling hari keempat ya harus pulang. Nah di sana saya sudah punya satu firasat, satu feeling bahwa ya pasti ada konsekuensinya, pasti ada kelanjutannya, nggak bakal berhenti sih di situ saja. Tapi Tuhan menghibur. Tuhan menghibur seolah-olah Tuhan mau bilang, kamu melaksanakan kehendakku. Menyebarluaskan kerahiman ilahi dengan memberikan seminar buat mereka yang belum tahu menjadi tahu. Kalau Bapak Ibu kasih seminar atau pernah pergi untuk suatu seminar ya di Flores contohnya, itu yang datang itu bukan daerah sekitar, yang jauh-jauh dari desa-desa, dari gunung, dari daerah-daerah terpencil mereka datang. Bahkan sambil datang sambil bawa baju kotor karena ternyata di tempat mereka itu enggak ada air bersih, susah ya. Jadi sekalian seminar, sekalian cuci baju. Yang lucu, pasturnya menegur mereka, ibu-ibu datang ke sini. Dia panggilnya mama datang ke sini.
seminar, bukan hanya cuci baju, karena mereka ternyata rame-rame cuci baju. Kita bisa ngebayangin susahnya hidup di daerah tersebut. Ya, kembali lagi, oke, kalau memang harus menerima konsekuensinya, ya sudah. Dan betul ternyata setelah pulang, diproses ya secara halus ya, tapi akhirnya diproses di pensiun dini karena katanya sudah umur masa pensiun. Jadi sudah selesai. Itu yang saya alami di dalam proses kehidupan saya. Tapi yang bagus ya, dikatakan memang nggak ada duka cita, nggak ada menyesal, nggak ada sedih, nggak ada kecewa, nggak ada, betul-betul sukacita. Karena saya bilang, Tuhan, ini saya lakukan untuk Tuhan. Apapun yang terjadi, yang saya alami, pasti itu yang terbaik. Jadi saya belajar menerima hal tersebut. Dikatakan lanjut oleh Suster Faustina, hatiku merindukan Allah. Betapa malangnya berada dalam pembuangan. Kalau dia sudah merindukan Allah, fokusnya kepada Allah, dia udah nggak terlalu peduli lagi dengan kehidupan di dunia ini. Dia bilang bahwa dalam dunia ini, kehidupan ini adalah masa pembuangan. Lanjut ya. Dengan berani aku terus maju. Meskipun kakiku jadi terluka. Ya, dengan berani. Artinya dengan segala macam rintangan, halangan, Suster Faustina terus maju. Meskipun kakiku jadi terluka karena pasti menerobos sesuatu, pasti melakukan hal-hal yang mengalami pengorbanan, mengalami penderitaan. Jadi meskipun kakinya terluka, dia terus maju menuju tanah airku, menuju surga. Sama, kita semua juga sekarang sedang berjalan ke arah sana. Tapi yang sering terjadi adalah pada waktu mengalami benturan, kita stop. Kita marah, kita ngambek, kita ambil jalan lain. Nah, hari ini kita semua diajak oleh Suster Faustina untuk terus konsisten di jalan menuju tanah air kita, tanah air surgawi. Walaupun kakinya terluka, walaupun banyak tantangan, walaupun ada penderitaan, walaupun ada duka cita, walaupun ada kegagalan, ada penolakan, jalan terus. Dalam perjalanan, selama perjalanan menuju tanah air surgawi, aku menyegarkan diri. Ya, dalam perjalanan kan ada waktu. Nah, buat Suster Faustina untuk supaya dia tetap fit, tetap kuat, tetap sehat, dia melakukan penyegaran diri dengan cara melaksanakan kehendak Allah. Dikatakan di sana, inilah makananku. Sama kalau kita ya, lagi berjalan menuju ke satu tempat, contohlah dalam cross country, jalan ya. Nah, dalam perjalanan mungkin perlu waktu 2 jam, perlu waktu 3 jam, kita biasanya bawa bekal, minum, makanan, obat barangkali ya, atau apa yang kita butuhkan, mungkin payung, mungkin jaket, banyak yang kita bawa untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Nah, buat Suster Faustina, perjalanan itu menuju ke tanah air surgawi yang dia katakan adalah dia supaya kuat, supaya badannya fit, supaya tetap kuat untuk jalan terus, maka dia perlu makan. Nah, makanannya di sini dikatakan adalah kehendak Allah. Jadi kalau kita melaksanakan kehendak Allah, kita dikuatkan, kita jadi punya tenaga, kita jadi punya semangat lagi untuk maju terus. Nah, sekarang refleksi ke diri kita masing-masing. Di dalam perjalanan hidup kita juga, hidup kita sekarang ini, kita juga mengalami ada cuaca panas, ada cuaca hujan, ada cuaca gersang, badai, banjir ya. Atau dalam perjalanan ada jalanan rusak, ada jalanan macet, ada jalanan yang tiba-tiba ditutup karena ada perbaikan atau ada keperluan lain. Kita juga harus tetap berjalan.
nggak bisa berhenti kan, nggak bisa bilang saya nggak bisa lanjut. Nah, yang dilakukan oleh kita semua adalah kita perlu makan supaya tetap kuat dengan cara melaksanakan kehendak Allah. Di sini ada doanya Suster Faustina. Ya. Jadi di dalam perjalanan tadi juga ada doanya Suster Faustina. Pertama dikatakan, tolonglah aku. Itu salah satu juga bukti kerendahan hati. Minta tolong. Nggak bisa sendiri, nggak mampu sendiri. Karena kita ini manusia papa, manusia nggak berdaya, manusia yang memang butuh bantuan. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami kesusahan, mengalami masalah, jangan disimpan sendiri. Ceritakan kepada orang yang kira-kira bisa memberikan advice, bisa memberikan support, bisa memberikan dorongan, bisa membantu kita minimal dalam berdoa. Kebanyakan orang sekarang stres, depresi karena semuanya itu dia tanggung sendiri. Padahal Tuhan banyak memberikan kesempatan kepada kita untuk ditolong oleh orang lain. Nah, di sini Suster Faustina katakan, tolonglah aku. Dia minta tolong kepada siapa? Kepada para penghuni tanah air surgawi yang sudah berbahagia. Orang-orang jiwa-jiwa yang sudah selesai perjuangannya di dunia, yang sudah kembali ke surga. Dikatakan adalah para penghuni tanah air surgawi. Jadi sudah ada di surga, yang sudah berbahagia. Para santa santo, para orang kudus, saudara-saudara kita juga yang sudah meninggal, yang sudah disucikan, dibersihkan, dan dia akhirnya sudah ada di surga. Mereka bisa berdoa buat kita, bisa memberi bantuan kepada kita semua. Contoh ya, ada, kalau Bapak Ibu baca di diary, ada seorang suster yang sudah meninggal, dan dia datang kepada Suster Faustina minta tolong didoakan. Setelah didoakan, ternyata dia datang lagi dan dia katakan, ya terima kasih, sudah selesai. Dia akan kembali ke surga. Nah, disinilah yang disebut para penghuni tanah air surgawi yang sudah berbahagia. Jadi kita boleh minta tolong juga kepada para santa santo, kepada orang-orang kudus, supaya minta tolong kepada para penghuni surga. Mau minta tolong apa? Di sini dikatakan supaya saudarimu ini, Suster Faustina, tidak berhenti di tengah jalan. Dia tahu rapuh, dia tahu dia tidak berdaya, dia tahu dia lemah, dan dia mohon pertolongan supaya dia nggak berhenti di tengah jalan. Kita tahu tanah air surgawi ke sana, berjalan ke sana, tapi dengan segala macam rintangan, segala macam tantangan, segala macam penderitaan, ocehan, dikucilkan, dihina, dan banyak penderitaan lain yang dialami, itu bisa kita stop di tengah jalan. Saya dengar ya, berapa hari yang lalu katanya ada yang bunuh diri loncat dari Wisma Atlet. Mungkin karena dia COVID, nggak sembuh-sembuh atau apa ya, saya juga nggak terlalu tahu. Tapi, nah itulah berhenti di tengah jalan. Nah, kita perlu jalan terus untuk supaya sampai ke tanah air surgawi. Tidak berhenti di tengah jalan. Meski padang gurun ini menakutkan, ya, di dalam masa pembuangan, padang gurun itu adalah satu tempat yang enggak enak ya. Panas, gersang, sejauh mata memandang, enggak bisa lihat apa-apa, hanya lihat padang gurun, pasir. Nggak ada apa-apa. Dikatakan menakutkan. Dan kalau kita ada di tengah-tengah padang gurun, kadang-kadang kita juga nggak tahu nih arahnya kemana. Ke kiri apa ke kanan yang ada oase misalnya ya, yang kita udah haus, kita mau cari minum, mau kemana. Belum lagi gangguan atau tantangan atau ketakutan, badai, pasir, atau juga mungkin binatang buas atau apa, kita nggak tahu. Jadi dikatakan oleh Suster Faustina, padang gurun yang menakutkan. Tapi di sini ada satu kekuatan di mana dia katakan, aku berjalan dengan kepala tegak.
dan mata terarah ke matahari. Jadi menurut Suster Faustina yang dia mau sharingkan pada kita semua, kalau kita jalan walaupun di sekeliling kita suasananya menakutkan, tapi kalau kita berjalan dengan kepala tegak, bukan sombong ya, kepala tegak mengarah kepada Yesus, mengandalkan Yesus, Yesuslah satu-satunya arah tujuan kita. Karena di sini dikatakan matahari itu adalah hati Yesus yang Maha Rahim. Kalau kita mengarah kepada penyelamat kita, Tuhan kita, udah nggak usah takut halangan apapun. Itu yang Suster Faustina tawarkan pada kita semua. Jadi solusi buat kita semua, mungkin kita sekarang memang sedang ada di padang gurun, penuh dengan penderitaan, tempat pembuangan, harus memikul salib. Ya coba kita bayangkan keluarga orang yang kena COVID. Salah satu anggota keluarganya meninggal. Enggak ada proses perpisahan, enggak ada pesan-pesan terakhir, enggak ada upaya dari anggota keluarganya untuk memberikan yang terbaik kepada yang sakit juga enggak ada. Langsung begitu COVID positif, isolasi, udah kayak putus hubungan. Nggak tahu juga perkembangannya kayak apa, tiba-tiba dikatakan sudah meninggal. Dia mengalami penderitaan, mengalami padang gurun, mengalami kesedihan, banyak hal ya berkecamuk di dalam dirinya. Harus memikul salib. Nah, untuk suatu situasi seperti ini, satu-satunya solusi adalah melihat ke Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan. Matanya terarah kepada Tuhan dan sudah laksanakan kehendaknya. Apa yang Tuhan mau saya lakukan. Itu menjadi makanan kita sehingga kita tetap kuat. Ini yang mau ditawarkan pada kita semua pada pengajaran atau pembahasan menggali rahmat pada hari ini. Baik, saya tutup ya dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, terima kasih atas rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami semua melalui Suster Faustina. Pada hari ini kami belajar dari Suster Faustina ya Tuhan, bahwa dalam kehidupan ini, dalam masa pembuangan, dalam masa padang gurun, kami harus tetap melihat kepada Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Mampukan kami Tuhan untuk terus berjalan, jangan stop di tengah jalan sampai suatu hari nanti kami ada di tanah air kami, tanah air surgawi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Putra-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Bersuka cita bergembira.
jadi